warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhari qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang diberkahi dan dimuliakan Allah, Ketua DKM yang saya hormati beserta seluruh jajarannya, ibu-ibu yang saya muliakan di balik hijab masjid ini, alhamdulillah wa syukurillah kita kembali dipilih oleh Allah untuk hadir di majelis yang insyaallah penuh keberkahan dan bersama para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini sebagai motivasi kita bersama dimanapun kita ngaji, Pak. Tempat ngaji yang kita lakukan itu disebut Riyadul Jannah. Di Madinah ada namanya Raudhah. Di Masjid Nabawi ada namanya posisi Raudhah. Kenapa dulu Nabi menamakan posisi Raudhah di sebagian posisi Masjid Nabawi? Karena dulu di situ tempat santri-santrinya Nabi Muhammad ngaji dengan Nabi. Dulu disebut dengan Ahlus Suffah. Maka dimanapun tempat yang di dalamnya ada majelis ilmu, yang di dalamnya ada majelis zikir, Nabi nyuruh, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Nabi nyuruh kepada kita ketika kita menemui, menjumpai, melihat atau melewati taman surga, farta'u, mampir dan singgahlah. Nah, sahabat kan nanya, wa ma riyadul jannah, apa yang disebut taman surga ya Rasul, padahal kita masih hidup di muka bumi? Maka Nabi menjelaskan, Riyadul Jannah yang ada di muka bumi ini adalah majalisul zikri wa majalisul ilmi. Semua majlis-majlis zikir, majlis ilmu itu disebut taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
termasuk insya Allah tempat yang sedang Bapak Ibu duduki saat ini menjadi taman-taman surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walaupun yang hadirnya ada yang nunduk ngantuk, ada, jangan dibangunin Pak, jangan dibangunin, biarin ya. Mungkin kurang tidur semalam gitu kan, habis tahajud akhirnya khusyuk ngantuk, tuh biarin Pak, mereka sedang menikmati taman surga, ntar juga bangun dewek. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kajian kita insyaallah masih meneruskan kitab Tanbihul Ghafilin. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahasan bab pagi hari ini adalah satu bahasan yang menurut saya berat saya sampaikan, tetapi ya kita bareng-bareng belajar memahami. Satu bahasan yang menjadikan dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi, Pak. Di langit ada sebab dosa pertama dilakukan, dan di bumi pun ada sebab dosa pertama dilakukan. Kalau di langit berarti maksudnya apa? Ya, ketika iblis disuruh sujud untuk menghormati Nabi Adam, nggak mau. Akhirnya iblis yang tadinya beriman kepada Allah menjadi kufur kepada Allah. Itu sebabnya adalah bahasan kita pagi hari ini. Mungkin sudah sering Bapak bahas, tapi itulah bahayanya, yaitu babul hasad. Bab yang nerangkan tentang hasud, atau bahasa orang Tambunya apa Pak? Iri dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih Abu Laith As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibnu Fadli, haddatsana Muhammad ibnu Ja'far, haddatsana Ibrahim ibnu Yusuf, haddatsana Abu Muawiyah anil A'masi an Zaid ar-Raqasi anil Hasani anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini, Pak. Innal ghilla wal hasada yaqulani al hasanati kama taqulun narul hataba. Kata Nabi, innal ghilla, sungguhnya prasangka, wal hasad dan dengki, yakulani akan memakan, dua-duanya akan memakan, al hasanati, kebaikan, kama ta'kulun narul hataba, seperti halnya api memakan kayu bakar, Ini sebuah perumpamaan atau ilustrasi bahayanya penyakit hati yang disebut dengan dengki atau hasud, Pak. Ketika sebuah api membakar kayu, maka yang terjadi kemungkinan kan dua ya Pak. Kalau nggak jadi arang, maka sudah pasti jadi debu. Maka kita ini Pak, Masya Allah, yang merasa sudah puluhan tahun hidup semakin sepuh, mungkin merasa amal kita sudah banyak, mungkin yang sudah pasti usia yang lebih sepuh dari saya, insya Allah amalnya lebih banyak juga dari saya. Karena usia itu
beriring dengan amal perbuatan yang dilakukan. Tetapi ketika seseorang mengidap penyakit hati yang disebut dengan dengki ini, nasibnya amal-amal yang tadi merasa banyak tadi seperti kayu bakar yang dimakan api. Semua amal kebaikan kita akan hangus, gosong, bahkan jadi debu yang ketika tertiup angin jadi hilang. Itulah nasib amal-amal kebaikan kita ketika kita memiliki penyakit yang namanya hasud atau dengki. Wa bihadzal isnad qala Ibrahim ibnu Alayyah an Ammad an Abbad ibnu Ishaq an Abdurrahman ibnu Muawiyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salasatun, ada 3 perkara, la yanju, dikatakan kata Nabi ada 3 hal, la yanju, tidak akan selamat, minhunna, dari 3 perkara tersebut, ahadun, seorang pun. Kata Nabi, kita ini tidak akan ada yang selamat dari 3 perkara ini. Pertama, adzannu wal hasadu wat tayratu. Pertama dari prasangka, dari hasad, dan yang ketiga dari tayroh. Tayroh itu kekhawatiran. Prasangka, dengki, dan kekhawatiran. Kata Nabi, semua orang, termasuk kita semua nih Pak, nggak akan selamat dari 3 hal ini. Semua pasti mengalami satu, kita sering berprasangka. 2, kita kadang-kadang iri dengki. Dan yang ketiga, kadang kita punya merasa khawatir akan terjadi yang buruk. Kekhawatiran, prasangka. Ya Allah, kadang kita lagi ngaji pun berprasangka dengan guru ngajinya. Lagi ngaji pun kadang berprasangka dengan sesama jamaah sendiri. Berarti memang Nabi nggak pernah dusta Pak. Kita ini nggak akan ada yang selamat dari yang namanya prasangka. Lalu qila, dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, wa ma yunji minhunna, lalu bagaimana kami bisa selamat dari 3 macam hal tersebut? Kan kata Nabi tadi, la yanju, kita tidak akan bisa selamat. Maksud tidak bisa selamat itu semua orang akan mengalami 3 hal ini gitu Pak. Bapak ngelihat orang lewat depan kita, ya hati itu langsung berprasangka gitu kan, macam-macam lah. Bapak jalan tengah malam lewat kuburan, kira-kira ada rasa khawatir sesuatu enggak deh itu ya, atau bahkan macam-macam deh tuh khawatiran hal, maaf misalnya, aduh saya kalau lewat sono bisa begini, nah begitu, itu namanya tayroh, khawatiran. Juga dengki, punya tetangga mobilnya baru, ya kan, ya kita langsung penyakitnya kumat, kambuh. Ya, saya lanjutkan dulu. Kata sahabat, wa ma yunji minhuna ya Rasulullah, lalu bagaimana cara kami agar selamat? Berarti ini diminta ikhtiar saja. Qala idza hasadta fala tabghi wa idza dhananta fala tahqiq fala tuhaqqiq wa idza tatayyarta famdi. Lalu Nabi menjawab, idza hasadta, ketika kau sedang hasud, sedang dengki, fala tabghi, jangan sampai merusak.
Jangan sampai merusak. Maksudnya gini Pak, Imam Ghazali membagi hasud itu dalam 3 kategori. Hasud itu coba apa sih Pak? Hasud itu dari tadi belum saya jelas. Hasud itu apa sih Pak? Ya begitu Ustaz, hasud begitu katanya. Udah begitu hasud itu. Kita tidak senang Pak orang lain mendapat kenikmatan. Itu penyakit hasud itu maknanya. Kita nggak senang, tidak suka orang lain mendapat karunia nikmat dari Allah. Tuh, maka Imam Ghazali membagi 3 macam hasud itu. Yang pertama, tidak senang dengan kenikmatan orang lain karena kenikmatannya mengungguli yang dia miliki. Saya punya mobil Avanza, waduh dia punya Innova. Kita nggak suka dia punya mobil Innova, sementara ini contoh aja, contoh. Sementara yang kita miliki Avanza, sama tetangga begitu. Waduh dia Innova, saya Avanza. Itu ya contoh, romanya ada yang merasa ini. Yang kedua, kata Imam Ghazali, hasud itu kita tidak suka dengan nikmat yang dimiliki orang lain dan berharap nikmat itu pindah kepada kita. Misalnya bagaimana ya? Misalnya ada orang promosi jabatan, dua-duanya dipromosi, yang dapat salah satunya. Kata yang nggak dapat nih, yang punya penyakit, harus seguah itu yang dapat, harusnya guah katanya. Tuh, ini contoh agar nikmat yang dimiliki orang lain pindah ke dirinya. Nah, yang lebih bahaya yang ketiga Pak, kata Imam Ghazali. Tidak suka dengan nikmat yang dimiliki orang lain, yang didapatkan orang lain dari karunia Allah, dan berharap nikmat itu rusak dan hilang. Kira-kira contohnya apa ya? Ya, Bapak bisa berpikir sendiri. Kalau tadi misalnya masalah harta, waduh mobil tangga saya baru, Fortuner lagi, mudah-mudahan nabrak. misalnya itu penyakit yang lebih bahaya lagi itu dari 3 macam yang tadi. Nah, itu kategori orang-orang yang punya dengki atau hasud ya. Maka dilanjutkan tadi sampai mana ya? Pengen selamat dari 3 tadi, kata Nabi, idza hasadta fala tabghi. Ketika kita muncul penyakit tersebut, fala tabghi, jangan sampai ngerusak Pak. Wa idza donanta fala tuhaqqiq, ketika kita berprasangka jangan dinyatakan. Wa idza tatayyarta famdi, ketika kita sedang punya kekhawatiran, maka famdi, lanjutkan atau meneruskan, la tarji, jangan balik lagi. Mau lewat sebuah, dulu saya kalau yang ketiga ini saya sering ngalamin Pak, waktu saya masih sekolah aliyah. Saya kalau pulang ya dari habis misalnya kajian privat atau kajian tertentu di rumah guru, itu pulang lewat sebuah jalan yang sangat gelap Pak. Naik sepeda gelap loh. Nah, itu hati saya tuh deg-degan, udah takut itu. Takut. Nah, ketika ada perasaan takut, was-was dan sebagainya, itu kan semua pasti merasakan, betul Pak ya? Kita semua kadang-kadang punya perasaan itu. Nah, kata Nabi ya, famdi au la tarji, lanjutkan saja Pak, kan itu hanya perasaan yang mengganggu saja gitu. Hal yang wajar. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah tadi di awal saya sampaikan
hasud ini adalah sebuah dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi. Nah, ketika di langit itu kan kita semua ingat sejarah dari para guru-guru kita. Ketika Nabi Adam diciptakan, lalu semua malaikat disuruh sujud kecuali illa iblis, kecuali iblis. Nah, iblis itu ketika disuruh sujud, ya, wa qala ba'dul hukama iyyakum wal hasad wa innal hasad awwalu dzambin asallahu ta'ala bihi fis sama' itu. Wa awwalu dzambin asallahu ta'ala bihi fil ardi wa inna ma arada biqauli awwalu dzambin asallahu ta'ala bihi fis sama' yani iblis hina aba ayyasuda li adam wa qala khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Ketika iblis disuruh sujud menghormati Nabi Adam, iblis itu hasud, dengki kepada Nabi Adam. Dah kalau bahasa kata orang Tambun mah, ya Allah, aku kau ciptakan min narin dari api, wa khalaqtahu dan kau ciptakan dia Nabi Adam. Ini miknya kenapa datet-datet baik? Khalaqtani min nar, kata iblis, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu dan kau ciptakan dia Adam min tin dari tanah. Lebih mulia mana api dengan tanah? Iblis merasa lebih mulia, tuh Pak. Dari sifat hasud, dari sifat dengki, lalu muncul sifat kesombongan kepada iblis, maka terjadilah itu yang namanya kekufuran kepada Allah. Fahasadahu fala'nahu Allah ta'ala bidzalik wa ammal ladzi asallahu ta'ala bi fil ardi, dan hasud ini menjadi sebuah awal dosa fil ardi di bumi, fahuwa Qabilun ibnu Adam, yaitu anaknya Nabi Adam yang bernama Qabil, hina qutila akhahu Habil hasadan, yaitu ketika membunuh saudaranya yang bernama Habil. Jadi Qabil sama Habil itu saudara. Qabil membunuh Habil gara-gara apa? Dengki. Waduh, istrinya Habil cakep bener ya, kok istri saya mah nggak begitu cakep. Tuh Pak, gara-garanya dengki. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, bahasan bab ini saya sedikit nggak bisa bercanda, serius sedikit Pak ya ngajinya. Begini Pak, tetapi bagaimanapun ngerinya sifat ini Pak, Bapak kan sudah hafal semua tuh surat Al-Falaq Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berangkat dari ayat ini Pak, pertama ini guru saya ngajarin, tadi kata Nabi kita tidak akan ada yang selamat dari penyakit ini. Tapi ikhtiar ibarat penyakit, jangan sampai apa tuh? Jangan sampai parah Pak. Jangan sampai parah-parah banget Pak. Ikhtiarnya ini surat kan jelas. Qul, katakan, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung birabbil falaq, kepada Allah, kepada Rabb al-Falaq yang menguasai waktu subuh, min syarri ma khalaq, dan dari kejahatan makhluk. Subuh itu
Kalau orang-orang yang soleh mungkin ada yang baru bangun, sebelum subuh pun sudah bangun. Tapi ayat ini Pak, min syarri ma khalaq, ada juga subuh itu orang ada yang niat berbuat kejahatan, bahkan subuh masih banyak orang yang sedang berbahagia dengan dosa dan maksiatnya. Ya. Mungkin mereka yang hidup di dunia malam, subuh pun masih asik aja mungkin. Subuh pun maaf, emang maling motor ada nggak yang subuh-subuh Pak? Dah, maling motor subuh Pak, subuh-subuh. Mungkin nganggep banyakan orang Islam masih pada pules sekali gitu ya. Lah banyak subuh-subuh maling Pak. Loh. Bahkan wa min syarri ghasikin idza waqab. Kejahatan malam juga. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Kejahatan penyihir, tukang teluh. Dan kalimat terakhir itu wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin idza hasad. Kita minta mohon kepada Allah. Ini ayat ini kan pakai wawu atof semua, wamin. Ini menunjukkan kejahatan hasud itu bisa siang, bisa malam, bisa siang malam. Tuh, bahaya penyakit hasud itu. Kita mohon dari kejahatan orang yang memiliki penyakit hasud dan yang sedang kambuh hasudnya. Nah ayat ini Pak, kalau pengen penyakit hasud tidak terlalu apa tadi istilahnya parah, nah guru saya ngajarin kalau mau tidur yang tidur jangan dibangunin. Kalau mau tidur dibaca, tentunya urutan dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas mah ngikutin perintah Nabi kepada Siti Fatimah, putrinya. Jadi Nabi itu kalau Fatimah mau tidur ngomong, anakku, kau jangan pejamkan mata dulu sebelum kau mengkhatamkan Al-Quran. Jangan pejamkan matamu sebelum kau pergi haji dan umroh. Jangan kau lelapkan dulu sebelum kau minta ridho kepada seluruh umat muslimin. Dan jangan kau tidur sebelum kau minta uluk salam kepada seluruh para nabi. Nah Siti Fatimah kan bingung bahasa kitanya, ayah lah bagaimana caranya? Mau tidur suruh ngatamin Quran. Nah baca Al-Ikhlas 3 kali. Terus tadi kalau haji umroh baca tasbih 7 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 7 kali. Lalu kalau minta ridho pada semua umat Islam, baca istighfar kepada mereka semua. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. 1 kali saja. Terus kalau salam pada seluruh Nabi, baca aja sholawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pernah Pak? Pernah ngelakuin begitu? Hah? Sering pret, boro-boro bismika Allahumma akhir juga suka lupa Pak. Ya udah bareng-bareng ngamalin. Ini insya Allah di sini yang paling jauh nih Pak Haji nih rumahnya nih. Saya baru tahu nih rumahnya di sono Pak, jauh Pak, sono. Motor Gading sono terus, masya Allah. Saya ketemu beliau di masjid sono. Ternyata bukan warga Jatimula doang yang ngaji nih, banyak yang dari sono juga ada ngaji. Semoga sehat Pak Haji. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, lalu An-Nas 1 kali.
insya Allah itu bisa meminimalisir penyakit hasud, dan kalau sedang dihinggapi penyakit hasud, pelan-pelan juga akan berkurang gitu. Nah, konteks ini diterangkan juga bahwa an Saliman abi anna Nabiy SAW qala la hasada illa fisnataini rajulun atahu Allah taala al-Qur'an wa huwa yaqumu bi ana al-laili wan nahar wa rajulun atallahu ta'ala malan wa huwa yunfaqu minhu ana al-laili wan nahar. Walau demikian Pak, tidak dikatakan dengki la hasada illa fisnataini. Ada dua yang kita dibolehkan, iri dengki, iri pengen gitu ya. Tapi ini tidak disebut la hasada. Hanya ada dua doang. Jadi bahasa lainnya, walaupun ya ini hal yang buruk, tapi ada dua hal yang boleh. Yaitu rajulun atahullah ta'ala, seorang yang memiliki ilmu agama atau pemahaman Al-Quran, atau orang alim yang ilmunya diajarkan kepada orang lain dan dia pun mengamalkannya. Bapak boleh tuh pengen seperti itu. Ada seorang alim ulama, dia mengajarkan kepada santri dan jamaahnya dan dia pun mampu mengamalkannya. Ya, itu kita boleh iri dengan orang seperti itu. Wa rajulun atallahu ta'ala malan, ada lagi yang kedua Pak, seorang yang memiliki malan, hartanya banyak, atau orang kaya tapi wahuwa yunfaqu minhu, hartanya yang banyak, yang kaya tadi dia pergunakan, dia berikan hak-haknya fakir miskin dalam melaksanakan infak, sedekah, zakatnya benar-benar dilakukan. Maka kita pengen nggak Pak? Pengen nggak seperti itu Pak? Bapak Ibu pengen kaya nggak? Bu, nggak ada orang hidup pengen miskin. Tapi saya mau nanya nih Bu, Pak, orang kaya dan orang miskin itu masuk surganya duluan orang miskin. Jadi Bapak Ibu pengen kaya apa miskin? Ya keder dah, mulai keder dah tuh. Orang miskin itu masuk surganya duluan daripada orang kaya. Jadi Bapak Ibu saya tanya, pengen kaya apa miskin? Tetep pengen kaya Ustaz katanya. Udah kaya nggak apa-apa, masuk belakangan, yang penting masuk katanya gitu. Ya kenapa di dunia ini orang kaya wah diangkat-angkat, dipuji-puji, sedangkan orang miskin kadang dihina-hina, direndah-rendahkan. Nanti di akhirat dibalik. Ya salah satu tadi, yang miskin duluan masuk surganya. Ya kalau bahasa Betawinya, iya orang miskin apa yang mau dihisap katanya, punya duit katanya, udah masuk gitu. Orang kaya kan entar dulu ini, hitung dulu katanya, hartamu bagaimana kan begitu. Nah, kita boleh iri dengan orang kaya yang hartanya dia infakkan, dia salurkan, dia pergunakan, zakatnya bener. Tuh pengen semua Pak. Tuh makanya mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu yang punya harta, punya kekayaan, tunaikanlah Pak, tunaikan Pak.
karena zakat itu akan membersihkan dari harta yang kita miliki dan juga seluruh yang kita makan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, dulu ini kalau saya bacakan Arabnya agak panjang, langsung saya terjemahan bebasnya aja. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ini riwayat Anas ibn Malik. Dulu Nabi dalam satu majlis tiba-tiba ngomong, sebentar lagi akan datang, yatlu alaikum rajulun min ahlil jannah, akan datang calon surga. Nggak lama datang deh tuh seorang yang masih dalam basah wajahnya bekas air wudhu, sambil nenteng trompa itu sendalnya, tangan kirinya bisimalihi itu nenteng sendal, Pak. Wajahnya masih basah. Bapak kalau air wudhu Pak jangan langsung dilap, Pak. Kalau habis wudhu tuh Pak jangan bilang, biarin aja biar kering di wajah kita ya, kecuali kalau faktor sakit dan sebagainya lain soal itu. Datang orang yang masih basah dengan air wudhunya sambil nenteng sendal, min ansorin, dari sahabat Ansor. Di hadis ini tidak disebutkan namanya, pokoknya min Ansor aja. Hari kedua Nabi ngomong lagi, ntar lagi akan datang penghuni surga. Akhirnya orang itu lagi baik, sampai 3 hari Nabi menyebutkan seperti itu ya. Rajulun min ahlil jannah, yatlu alaikum rajulun min ahlil jannah, akan datang, akan lewat di depan kita. Akhirnya ada sahabat, nah kalau ini disebut namanya sahabat Abdullah bin Amr bin As. Begitu Nabi pergi, sahabat Abdullah tadi ngomong sama laki-laki tadi, kalau bahasa orang Tampunya, bang, aku lagi ada masalah nih bang di rumah, saya nggak bisa pulang nih 3 hari, boleh nggak saya nginep di rumah abang? Kata sahabat min Ansor tadi, ya silahkan. Nah itu sahabat Abdullah bin Amr bin As tadi nginep Pak di rumah tadi selama berapa hari Pak? 3 hari. Niatnya mah nyelidikin Pak, ini orang sama Nabi disebut mau calon dijamin oleh Nabi bakalan masuk surga, saya pengen tahu amalnya apa sih begitu. Amalnya apa, kata sahabat Abdullah. Tapi dia belum ngomong tuh, hari pertama, hari kedua belum ngomong. Dia lihat kalau malam, mah begitu udah singkat cerita udah 3 hari ngomong tuh, bang sebenarnya aku di rumah nggak ada masalah apa-apa sih katanya. Baru ngomong sebenarnya di rumah baik-baik aja, saya nginep 3 hari di rumah abang itu karena Nabi bersabda sebelum engkau datang, Nabi ngomong sampai 3 kali berturut-turut dalam 3 hari itu, akan datang seorang calon penghuni surga. Yang datang ente gitu. Yang datang ente bang. Jadi saya nginep di rumah abang itu, saya penasaran amal apa sih abang yang oleh Nabi calon penghuni surga. Tapi selama 3 hari saya nggak ngeliat amal abang, biasa-biasa aja katanya. Nggak ada yang istimewa menurut saya katanya gitu. Kata sahabat Abdullah bin Amr bin As tadi. Akhirnya kata sahabat Ansor tadi, ya begitulah saya katanya. Sebegitulah saya. Iya, jadi saya merasa biasa-biasa aja. Tapi kenapa Nabi berkata begitu? Ya sudah, aku pulang dulu ya katanya. Nah begitu mau pulang dipanggil, Ta'ali, sini bentar sini katanya. Kata sahabat bin Ansor tadi, amalku memang begitu ajalah yang seperti kau lihat. Tapi mungkin aku tidak pernah iri dan dengki dengan sama muslim lainnya. Karunia nikmat yang Allah berikan kepadaku. Langsung jingkrak. Itu kali tuh katanya tuh.
Itu kali katanya yang kami tidak bisa melakukannya katanya itu. Itu mungkin katanya yang membuat Nabi bersabda bahwa saya tidak pernah iri dengki dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada saudara-saudaraku, dan itulah yang aku lakukan sampai saat ini. Maka Bapak Ibu, karena bel udah bunyi, udah waktunya istirahat ya. Maka itulah kajian singkat saya. Wah, sebenarnya bab ini perlu beberapa kali pertemuan. Insyaallah nanti kita lanjut dalam pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat dan kita mohon kepada Allah semoga kita dihindarkan dari penyakit hasud yang sangat membahayakan hati kita. Amin ya rabbal alamin.